إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أيها الناس اسمعوا وعوا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh, telah ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kemudian, serta dia banyak menyebut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan sebuah contoh untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari pada diri Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan mengupas semua teladan tersebut dalam sehari bersama sunnah Rasulullah. Setelah sebelumnya kita pernah membahas amalan-amalan sunnah yang mulai ditinggalkan, kali ini sehari bersama sunnah Rasulullah kembali hadir dengan sunnah-sunnah lain yang juga mulai ditinggalkan umat Islam. Kita tahu bahwa tidak mengamalkan sunnah tidak akan mendapatkan dosa. Namun, sebagai bukti cinta seseorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita mampu melaksanakan amalan wajib dengan dilengkapi amalan sunnah. Ikhwan akhwat, amalan sunnah pertama pada bagian kedua yang mulai jarang dilakukan kaum muslim ini adalah berwudu sebelum tidur dan tidur dengan posisi miring ke kanan. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu hendak tidur, maka berwuduklah seperti hendak salat. Kemudian tidurlah dengan posisi miring ke kanan dan bacalah, Ya Allah, aku pasrahkan jiwa ragaku kepadamu. Aku serahkan semua urusanku kepadamu. Aku lindungkan punggungku kepadamu. Karena cinta sekaligus takut kepadamu. Tiada tempat berlindung mencari keselamatan dari murkamu, kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, dan dengan nabi yang engkau utus. Jika engkau meninggal, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah, dan usahakanlah doa ini sebagai akhir perkataanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena berbagai kesibukan duniawi, jarang sekali umat Islam saat ini yang masih melaksanakan amalan sunnah ini. Faktanya, manusia lebih sering langsung tertidur pulas dan tidak menghadap ke kanan sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW tersebut. Kemudian amalan berikutnya adalah berbuka puasa dengan makanan ringan. Amalan ini sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam karena hanya menuruti hawa nafsu mereka setelah menahan haus dan lapar selama seharian. Padahal sunnah ini sangat dianjurkan untuk menghindari mudarat yang muncul akibat kekenyangan, sehingga umat Islam malas bangun untuk sholat malam setelahnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa sebelum sholat maghrib dengan beberapa kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada, maka beliau hanya meminum beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Selanjutnya, amalan sunnah yang mulai ditinggalkan adalah sujud syukur saat mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana. Sunnah sujud syukur sempat menjadi sorotan media ketika punggawa tim nasional yang beragama Islam melakukan sujud syukur setelah mencetak gol. Hal ini pula yang memicu perilaku yang sama ketika ada pemain sepak bola muslim di Indonesia yang mencetak gol hingga saat ini. Namun, ikhwan akhwat, hendaknya hal ini tidak hanya berlaku dalam dunia sepak bola saja. Dalam segala segi kehidupan umat Islam, sebaiknya juga mengamalkan sunnah tersebut untuk dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau disampaikan kabar gembira, maka beliau langsung sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Inilah landasan melaksanakan sujud syukur untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan berikutnya yang mulai ditinggalkan umat Islam adalah mengikuti bacaan muazin. Mengikuti bacaan muazin ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya pula 10 kali. Kemudian mintalah wasilah untukku, karena wasilah merupakan tempat di surga yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba Allah, dan aku berharap agar akulah yang mendapatkannya. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka ia akan mendapatkan syafaatku di akhirat kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan untuk menjawab azan setiap kali berkumandang. Ketika muazin sampai pada pengucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka disenangi baginya untuk menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila muazin mengatakan Allahu Akbar, maka salah seorang dari kalian mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazin mengatakan Asyhadu an la ilaha illallah, maka dikatakan Asyhadu an la ilaha illallah.
Muazin mengatakan setelah itu, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dijawab, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat muazin mengatakan hayya 'alas shalah, maka dikatakan la haula wala quwata illa billah. Saat muazin mengatakan hayya 'alal falah, maka dikatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian muazin berkata, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka si pendengar pun mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar. Di akhirnya muazin berkata, La ilaha illallah. Ia pun mengatakan, La ilaha illallah. Bila yang menjawab azan ini mengatakan dengan keyakinan hatinya, niscaya ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Namun ikhwan akhwat, amalan sunnah yang satu ini sering tertinggal oleh kaum muslimin karena terlena oleh kesibukan dunia, serta terlena oleh tipu daya muslihat musuh-musuh Islam yang saat ini mampu melalaikan umat Islam dari ajaran agama mereka. Kemudian amalan sunnah berikutnya yang sering ditinggalkan, bahkan hampir tidak ada, yaitu mengucapkan salam kepada semua orang Islam, termasuk anak kecil. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia menceritakan, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apa ciri keislaman seorang yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, kamu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia menuturkan, Rasulullah SAW berjalan melewati kumpulan anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka semua. Hadis riwayat Muslim. Sunnah ini sudah jarang sekali kita temukan di kalangan umat Islam saat ini. Mayoritas umat Islam saat ini lebih terbawa gaya kehidupan saat ini yang telah tertutup dan mementingkan ego masing-masing, membuat sunnah menyampaikan salam kepada sesama muslim ini sudah jarang ditemui. Padahal, jika kita menyempatkan untuk menyampaikan salam ini, kita akan mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan pertama, kita akan mendapatkan pahala karena mendoakan sesama muslim, karena salam pada dasarnya merupakan doa. Dan yang kedua, kita juga akan mendapatkan keutamaan dengan mendapatkan doa dari saudara muslim kita dengan dia membalas salam yang kita sampaikan. Betapa seringnya kita meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, sehingga keturunan kita pun akan merasakan imbasnya dengan hidup di dunia yang hambar, karena tidak tersebarnya cahaya sunnah yang tidak diamalkan oleh kita sendiri. Maka dari itu, saat ini mungkin bukan waktu yang terlambat untuk kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang mulai tertinggal ini. Ikhwan akhwat, demikianlah beberapa kebiasaan Rasul yang mulai ditinggalkan. Masih ada lagi sunnah-sunnah lain yang mulai ditinggalkan oleh umat-umat muslim dan akan dibahas di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hal ini bisa menambah wawasan kita untuk selalu mengikuti sunnah yang telah beliau tinggalkan.
untuk kita semua dan menebarkan cahaya sunnah di segala penjuru alam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.